Kami mendapat pertanyaan dari viewer. Apakah kalsium bisa memicu pertumbuhan bunga pada Canamaru? Kedua, apakah kalsium dapat menegakkan sirip ikan sehingga tampak lebih gondrong? Sebagai Mimin yang budiman dan baik hati meskipun tak pernah disawer, Mimin akan mencoba menjawab pertanyaan di atas. Jadi video ini akan Mimin bungkus dengan memuat berbagai teori yang mungkin tidak praktikal, yang bagi kalian tentunya akan ngabisin energi otak. Bagi yang tak suka teori, silahkan di-skip agar 8 menit hidup kalian tidak sia-sia. Yang pertama mengenai bunga. Apakah kalsium dapat memicu pertumbuhan sisik bunga? Hingga saat ini, tak ada penelitian ilmiah atau jurnal yang dipublikasikan, yang mengupas mengenai apa dan bagaimana sisik bunga pada Canamaru dapat terbentuk. Semua yang Anda dengar di media sosial seputar cara treatment atau progres bunga Canamaru, hanya sebatas pengalaman dan asumsi pribadi para kiper, yang belum bisa dibuktikan secara saintifik, termasuk teori penggunaan pakan berkalsium tinggi untuk memprogres bunga Canamaru. Ada teori yang menyebutkan jika bunga adalah cadangan kalsium bagi Canamaru. Disebutkan jika ikan sangat membutuhkan mineral berupa kalsium dalam masa perkembangannya, sehingga ikan akan menumpuk kalsium pada sisiknya. Oleh karena itu, maru yang kekurangan kalsium akan memanfaatkan cadangan kalsium tersebut untuk menunjang kebutuhannya. Itulah yang menyebabkan sebagian cabung atau bunga pada Canamaru dapat menghilang. Namun validkah teori demikian? Faktanya, ikan tidak menyimpan cadangan kalsium pada sisik. Ikan menyimpan cadangan kalsium pada tulangnya. Sehingga teori jika bunga Canamaru adalah cadangan kalsium menjadi isu yang sulit untuk diterima. Tak dapat dipungkiri jika kalsium adalah nutrisi penting untuk hewan akuatik. Misalnya, ikan membutuhkan kalsium untuk perkembangan tulang karena tulang sebagian besar terdiri dari kalsium fosfat. Selain itu kalsium juga merupakan komponen utama untuk gigi, sehingga sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan kerangka ikan yang kuat dan sehat. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan tulang rapuh, bengkok, dan mudah patah. Kalsium juga berperan membantu mengatur kontraksi otot dan fungsi saraf. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan otot lemah dan mudah lelah, serta gangguan fungsi saraf pada ikan. Kalsium juga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh ikan, sehingga membuatnya lebih tahan terhadap berbagai resiko penyakit. Hewan air atau ikan pada umumnya, bisa mendapatkan kalsium baik dari air maupun dari makanannya. Tingkat kesadaran yang besar dapat memasok kalsium yang cukup untuk ikan di akuarium maupun di kolam. Efek penting lainnya kalsium pada air berfungsi untuk meminimalkan kenaikan pH yang dapat terjadi saat laju fotosintesis tinggi, semisal di siang hari setelah fitoplankton menghabiskan karbon dioksida bebas, fitoplankton dapat menggunakan bikarbonat sebagai sumber karbon. Namun ketika menggunakan bikarbonat, fitoplankton melepaskan karbonat yang terhidrolisis dan menyebabkan pH meningkat. Ion kalsium bereaksi pada pH tinggi untuk mengendapkan ion karbonat sebagai kalsium karbonat, dan reaksi ini meminimalkan jumlah karbonat dalam air untuk menghidrolisis dan meningkatkan pH air. Berikutnya perihal sirip gondrong. Adakah treatment khusus yang dapat membuat sirip ikan menjadi jauh lebih gondrong? Atau, apakah gondrong tidaknya sirip ikan tergantung pada genetik? Sebenarnya, faktor genetik merupakan faktor utama yang menentukan gondrong atau tidaknya sirip ikan. Beberapa individu Canamaru bisa jadi memiliki gen yang membuatnya lebih mudah tumbuh sirip panjang, dibandingkan dengan individu Canamaru lainnya. Meski begitu, tentu ada beberapa treatment yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan sirip tersebut. Yang pertama, memberikan pakan yang kaya protein dan vitamin. Protein dan vitamin ini penting untuk pertumbuhan sirip ikan. Pastikan untuk memberikan pakan yang berkualitas dan kaya nutrisi kepada maru Anda. Air yang bersih dan berkualitas baik, juga akan membantu kesehatan pertumbuhan sirip ikan. Pastikan untuk melakukan pergantian air secara rutin dan menjaga kualitas air akuarium. Suplemen seperti vitamin E dan biotin dapat membantu pertumbuhan sirip ikan untuk menjadi lebih sehat, dan pastinya, ikan yang hidup di lingkungan yang stres akan lebih sulit memiliki sirip yang sehat, jadi pastikan untuk menyediakan akuarium yang luas dan nyaman bagi Canamaru Anda. Lebih detail lagi perihal sirip gondrong, sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Kembali ke pembahasan kalsium.
Kalsium dan fosfor merupakan makromineral yang berhubungan langsung dengan perkembangan dan pemeliharaan sistem skeleton serta berpartisipasi dalam berbagai proses fisiologis pada tubuh ikan. Kebutuhan kalsium pada ikan dipengaruhi oleh kimia air, rasio kandungan fosfor dalam pakan, dan jenis spesiesnya. Jadi, kalsium dan fosfor merupakan mineral yang saling sinergis dalam bentuk hidroksiapatit dalam membentuk kristal-kristal tulang. Fosfor penting untuk penyerapan vitamin D, yang membantu tubuh ikan menyerap kalsium. Kekurangan fosfor dapat menyebabkan kekurangan kalsium, meskipun kalsium cukup banyak terkandung dalam pakan. Rasio kalsium dan fosfor yang ideal dalam pakan ikan tergantung pada jenis ikan dan tahap perkembangannya. Namun secara umum, rasio kalsium dan fosfor antara 1:1 ataupun 2:1, dianggap ideal untuk sebagian besar spesies ikan. Ketidakseimbangan kalsium dan fosfor dalam pakan ikan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti tulang rapuh dan bengkok, kelemahan otot dan kejang, masalah saraf, pertumbuhan terhambat, reproduksi terganggu, dan resiko terburuk ikan mengalami kematian. Oleh karena itu, pada produk pelet pabrikan terkemuka yang telah melakukan riset pakan, kita pasti akan menemukan mineral kalsium dan fosfor yang tertera dalam deskripsi pada kemasan produknya. Secara umum, kebutuhan kalsium dalam pakan untuk ikan dapat berkisar antara 0,5% hingga 1,5%. Terkait hubungan antara kalsium dan bunga pada Canamaru, bila penasaran, Anda dapat mencobanya sendiri kepada Canamaru Anda. Salah satu pakan yang tinggi kalsium yang dapat Anda berikan pada Canamaru adalah ikan teri. Dalam 100 gram ikan teri, terkandung sekitar 232 mg kalsium. Ikan lain seperti kontol, maksud kami tongkol, salmon dan sarden, juga diketahui mengandung kalsium tinggi. Kandungan kalsium pada ikan sarden sebesar 325 mg pada setiap 85 gram. Selain itu, ikan sarden juga dikenal memiliki kandungan vitamin D, di mana sarden mengandung 193 IU vitamin D sementara dalam 100 gram ikan tongkol terkandung sekitar 15 hingga 20 mg kalsium. Dan 100 gram ikan salmon segar, mengandung sekitar 26 mg kalsium. Anda juga bisa memanfaatkan cangkang udang sebagai sumber kalsium alami yang baik. Jadi mulai sekarang, ketika memanfaatkan udang atau lobster sebagai pakan, Anda tak perlu mengupasnya. Cukup buang bagian tanduk di kepala dan ekor agar tidak beresiko bagi ikan yang memakannya. Anda juga dapat menambahkan kalsium dalam pakan racikan, semisal menambahkan tepung tulang. Anda juga bisa memanfaatkan berbagai zat aditif atau vitamin yang bisa ditambahkan langsung ke air akuarium. Namun penting untuk diingat agar tetap menjaga keseimbangan kalsium dan fosfor dalam pakan. Cara termudah adalah dengan memberikan pakan variatif pada maru Anda.